Ih, ada sampah nih, buang sini aja deh, nanti juga diurusin sama kasta Dalit. Karena kasta atas buang sampah, kasta bawah yang bersihin. Halo semuanya, selamat datang di channel Septri Zayana. Kemarin, aku baru aja nih lihat video viral yang menggambarkan kotornya tangga menuju stasiun Anand Vihar di Mumbai, India. Nah, videonya kayak gini nih guys. Padahal bisa kita lihat sendiri kan, itu tuh eskalator. Sekali lagi eskalator guys. Walaupun kayaknya sudah rusak sih ya, tapi kan masa kayak gitu guys. Apalagi ini terjadi di stasiun Anand Vihar yang merupakan hub transportasi tersibuk di Mumbai. Berarti kan ini tuh stasiun terlalu ramai kan ya, banyak orang lalu lalang, tapi ya kok gitu kondisi tangganya. Walaupun nih, karena sempat viral banget, tangga itu tuh akhirnya diperbaiki nih oleh pengelola stasiun. Tapi tetap saja orang-orang di dunia, termasuk aku, jadinya kan bertanya-tanya nih, kok bisa sih sekotor itu? Oleh karena itu, akhirnya aku jadi penasaran, emang budaya buang sampah sembarangan di India tuh separah apa sih? Dan apa penyebabnya? Oke, daripada lama-lama intronya, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, pertama-tama kita perlu nih bahas akar sejarah kebersihan di India. Karena ini bakal nyambung banget ke alasan mengapa kebiasaan buang sampah sembarangan atau budaya littering ini cukup banyak di masyarakat India. Oke, pertama kita akan mundur ke tahun 2500 sebelum Masehi, tepatnya di peradaban Lembah Indus di Mohenjo-daro dan Harappa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama nih, peradaban Mohenjo-daro dan Harappa ini kan sangat maju ya. Saking majunya, menurut John Marshall dalam bukunya Mohenjo-daro dan The Indus Civilization, mereka itu sampai punya sistem drainase kota paling canggih di dunia saat itu. Nah, sistem drainasenya itu seperti toilet pribadi, bak mandi, saluran tertutup, dan sumur umum. Jadi ibaratnya kehidupannya itu bersih lah ya. Terbukti dengan peninggalan sistem drainase yang masih bisa kita lihat sampai sekarang ini. Kemudian, kita maju ke abad keempat sebelum Masehi dengan ditulisnya buku Arthasastra Kautilya. Sebenarnya, buku ini adalah buku tentang menjalankan suatu kerajaan. Namun, di buku ini tuh banyak terdapat tuntunan untuk mengatur kebersihan kota. Seperti memberi denda kepada pembuang sampah sembarangan, ada tong sampah di tempat tertentu, para pengangkut sampah mengambil sampahnya di malam hari agar tidak mengganggu warga sekitar, dan harus dijalankan inspeksi rutin agar kebersihan tetap terjaga. Ini kan sebenarnya sudah cukup banget ya tuntunannya. Apalagi buku Arthasastra Kautilya ini ditulis di abad keempat sebelum Masehi loh. Sangar nggak tuh? Di masa-masa selanjutnya, seperti di era Gupta abad ke-6 Masehi sampai era Mughal abad 16 sampai 19 Masehi, masalah sampah dan kebersihan di India tuh baik-baik aja guys. Bersih dan tertata. Namun yang jadi catatan banyak sejarawan India itu mencatat bahwa dari masa kerajaan ini sudah ada kebiasaan buang sampah sembarangan. Namun, karena sampahnya organik semua nih, belum ada plastik dan jumlah penduduknya masih sedikit, itu tuh nggak jadi masalah guys. Apalagi sampah organik ini kan akhirnya bisa terurai oleh alam ataupun bisa juga dimakan oleh hewan. Masalah kebersihan di India mulai muncul saat kolonial Inggris tiba melalui East India Company atau EIC yang akhirnya menguasai India dan mengaburkan kebiasaan kebersihan tradisional yang telah dijaga sejak zaman dahulu. Jadi, menurut banyak sejarawan, biang awalnya ini si kolonial Inggris ini guys. Nah, si kolonial Inggris ini mendirikan kota-kota besar seperti Bombay. Sekarang kita kenal dengan Mumbai guys. Yang jadi kota padat penduduk karena urbanisasi paksa, industrialisasi, dan perdagangan. Menurut sensus kolonial Inggris, populasi Bombay melonjak dari sekitar 200.000 jiwa pada abad ke-19 menjadi lebih dari 1 juta pada awal abad ke-20. Artinya dalam satu abad nih, populasi Mumbai ini melonjak 5 kali lipat ya guys. Si kolonial Inggris ini nggak hanya berdagang dan berbisnis di India guys, tapi juga mengubah kebiasaan warga India dalam hal sanitasi. Contohnya seperti penerapan toilet flush melalui Undang-Undang Bengal Drainage Act tahun 1860 yang akhirnya sering gagal karena kurangnya infrastruktur dan pendidikan. Karena toilet flush ini bertentangan dengan praktek tradisional India yaitu toilet kering. Toilet kering itu kotorannya langsung dibuang ke tanah ya guys. Jadi digali tuh tanahnya yang dalam dan kotoran manusianya dibuang di galian tanah galian itu. Selain itu,
Pada masa kolonial Inggris, kasta Dalit nih, kasta yang paling bawah, diberikan pekerjaan untuk membersihkan toilet-toilet buatan kolonial Inggris ini. Mereka juga nih sering dijadikan petugas kebersihan dan sanitasi. Sebenarnya sejak masa kerajaan India, kasta Dalit itu sudah sering nih guys diberi pekerjaan terkait sanitasi. Tetapi di masa kolonial Inggris, tugasnya itu menjadi lebih sibuk. Jadi sampai di sini kita bisa simpulin nih bahwa awalnya masyarakat kuno India itu bersih dan tertata kebersihannya. Namun kehadiran kolonial Inggris ini ngebuat norma-norma kebersihan yang telah dijaga ini perlahan kabur. Dan pada akhirnya jadilah nih seperti India yang kita kenal seperti sekarang ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu kenapa ada warga India yang suka buang sampah sembarangan. Nah, dari pencarianku di berbagai sumber, penyebab utamanya itu adalah sistem kasta. Lah, kok bisa? Agak mengagetkan sih sebenarnya pas pertama aku baca analisis ini. Karena kayak nggak nyambung gitu kan dari sistem strata sosial namun bisa berdampak ke kebersihan masyarakatnya. Jadi gini guys, sederhananya sistem kasta ini kan yang bikin orang dibagi-bagi berdasarkan status sosial. Konsep utamanya itu adalah purity atau suci melawan pollution atau kotor. Dari kitab kuno Manus Smriti sekitar 200 tahun sebelum Masehi, kasta atas nih yang dianggap suci takut banget tuh kalau kontak dengan sampah atau hal-hal kotor. Karena bisa bikin mereka tercemar. Jadi mereka tuh hindari nih sentuh sampah secara langsung. Gampangnya tuh kayak orang kaya yang nggak mau nyentuh sampah sendiri karena ngerasa ada orang lain yang ngerjain. Nah, yang ngerjain buang sampah itu ya orang dengan kasta rendah ini, seperti kasta Dalit. Nah, lalu kita masuk ke era modern. Ada penelitian nih yang membuktikan bahwa sistem kasta itu berpengaruh ke kebersihan di India. Penelitinya itu adalah Dean Spears dari Princeton University dan Ashwini Deshpande. Berdasarkan data dari 42.000 rumah tangga di India di tahun 2012, nemuin fakta nih yang sangat mengejutkan, bahwa rumah tangga yang masih pegang teguh aturan kasta ini, yaitu menghindari kontak dengan kasta bawah, punya tingkat buang sampah sembarangan atau BAB di luar rumah yaitu sekitar 20-30% lebih tinggi dari yang lain. Kenapa? Karena ada asumsi ada yang bersihin kok, jadi nggak perlu deh repot-repot. Jadi yang kasta tinggi ini mikirnya mereka tuh nggak usah berurusan dengan sampah, buang aja sembarangan karena nanti orang dengan kasta rendah kayak kasta Dalit ini bakal bersihin sampah mereka. Kurang lebih kayak gitulah. Gimana? Kaget nggak kalian? Penelitian lain nih dari Sarah Jewett dari Universitas Nottingham tahun 2011, tepatnya di daerah Kashmir. Sikap orang terhadap sampah itu beda-beda nih tergantung tempat. Kalau di desa, karena aturan kasta ini masih kuat, buang sampah sembarangan di luar rumah itu jadi hal normal. Karena kasta atas selalu menghindari sentuhan langsung dengan sampah itu. Jadi ini tuh malah kesannya kayak, ih ada sampah nih, buang sini aja deh, nanti juga diurusin sama kasta Dalit, hehehe. Selain dua penelitian tadi, sebenarnya ada banyak nih penelitian lain yang meyakini bahwa sistem kasta inilah yang jadi penyebab budaya buang sampah sembarangan di India. Contohnya, Ankur Bisen, di bukunya WAS tahun 2022, dia menulis nih sistem kasta itu bikin orang gak peduli lingkungan. Karena kasta atas buang sampah, kasta bawah yang bersihin. Pasti di sini kalian mulai bertanya-tanya kan, kok bisa hal ini dibiarkan dan dijadikan kebiasaan? Disinilah faktor sejarah yang kita bahas di awal tadi masuk. Simpelnya nih ya, hal ini tuh sebenarnya sudah terjadi berabad-abad, di mana kasta Dalit sejak zaman kerajaan pun sudah mengurus perihal sampah dan sanitasi ini. Namun, pada masa kerajaan itu mereka kebanyakan hanya membersihkan sampah bangsawan. Tetapi sejak kolonial Inggris masuk ke India, kasta Dalit semakin dieksploitasi nih guys. Sehingga yang awalnya hanya mengurus sampah kerajaan malah berakhir membersihkan satu kota di era kolonial. Karena pembiaran dan masyarakat sudah terbiasa dengan hal ini, jadilah menjadi kebiasaan nih yang sulit dihilangkan sampai sekarang nih guys. Karena video yang pertama tadi lokasinya di kota Mumbai, jadi kita bahas juga deh sekalian masalah sampah di Mumbai ini. Kota Mumbai ini kan penduduknya 21 juta jiwa ya. Nah, 250.000 diantaranya itu kerjaan utamanya adalah ngumpulin sampah nih guys.
90% dari mereka adalah kasta Dalit dan banyak diantaranya adalah perempuan Dalit. 250.000 orang jadi pemulung coba guys. Itu kalau dikumpulin kayak gimana ya? Kemudian berdasarkan laporan dari City Waste Management Profile Mumbai yang dikeluarkan oleh The Circulate Initiative pada tahun 2023, kota Mumbai ini sedang menghadapi krisis sampah. Bayangin aja guys, setiap hari Mumbai menghasilkan 9.400 ton sampah. Itu setara dengan lebih dari 1.000 gajah Afrika guys. Kalau dibandingkan dengan Jakarta misalnya, Jakarta itu menghasilkan rata-rata sekitar 7.000 hingga lebih dari 8.000 ton sampah per hari. Sebenarnya nggak jauh beda sih jumlahnya, namun di sini masalahnya bukan hanya jumlahnya yang besar, melainkan bagaimana sampah itu dikelola. Menurut laporan tersebut, hanya sekitar 29% sampah yang berhasil dibuang ke tempat sampah yang tepat dan benar. Sisanya yaitu 71% tidak dibuang dengan benar dan malah berserakan di mana-mana seperti di jalan, sungai, bahkan pantai. Nah, disinilah pengambil sampah dari kasta Dalit ini berperan guys. Mereka lah nih yang memungut dan membersihkan kota dari 71% sampah yang berserakan di jalanan Mumbai ini. Kalau nggak ada mereka, pengelolaan sampah di kota Mumbai akan jadi seperti apa ya? Menarik. Apa kita bahas aja ya sekalian sejarah kasta Dalit yang mengurus sampah ini? Gimana? Gas nggak guys? Komen di bawah ya. Oke, semoga dari video ini bikin kita lebih paham dan sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Kalau kalian suka dan setuju, jangan lupa klik like dan subscribe channel Septri Zayana ini ya. Jangan lupa juga buat tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Septri, bye-bye!